Di tengah kelelahan penonton terhadap superhero dan narasi yang semakin generik, Thunderbolts datang sebagai suara sumbang dari dalam Marvel itu sendiri. Sebuah film yang tidak ingin menyelamatkan dunia, tapi justru mempertanyakan siapa yang berhak menuntut dunia untuk berubah. Ini bukan film tentang pahlawan, ini adalah film tentang alat. Dan pertanyaannya adalah, siapa yang menggunakannya, dan untuk tujuan apa? Disutradarai oleh Jake Schreier, Thunderbolts membawa kita pada tim beranggotakan karakter-karakter abu-abu dari MCU, Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, US Agent, dan Taskmaster. Semuanya adalah nama-nama yang pernah muncul, namun tak pernah benar-benar mendapat tempat yang solid. Film ini mengikuti misi rahasia yang ditugaskan oleh Valentina Allegra de Fontaine, yang secara perlahan membuka lapisan-lapisan kelam dari moralitas, kendali, dan propaganda. Misi yang tampak sederhana berubah menjadi labirin pengkhianatan dan dilema etis yang jauh lebih kompleks. Dalam peta besar Marvel Cinematic Universe, Thunderbolts terasa seperti Winter Soldier versi post-Endgame. Lebih gelap, lebih pragmatis, dan lebih sinis. Film ini hadir di saat MCU sedang mencari arah baru pasca multiverse fatigue dan kepergian ikon seperti Tony Stark dan Steve Rogers. Alih-alih mengisi kekosongan dengan pahlawan baru, Thunderbolts memilih untuk mengangkat sisa-sisa dari era sebelumnya. Karakter-karakter yang terluka, ditinggalkan, bahkan dimanipulasi oleh sistem. Ini adalah film tentang efek samping dari kepahlawanan. Dan dalam konteks semesta, Thunderbolts adalah refleksi cermin retak dari Avengers, di mana keberanian digantikan oleh perintah, dan pengorbanan digantikan oleh kalkulasi politik. Dari segi penulisan, film ini tidak terlalu sibuk dengan spektakel. Dialog antar karakter penuh ketegangan pasif-agresif, masing-masing membawa beban masa lalu dan ketidakpercayaan. Yelena dan Bucky menjadi jangkar emosional yang paling kuat, dua karakter yang terus mencoba menebus dosa, tapi hidup di dunia yang tak memberi mereka kesempatan itu. Tema moral ambiguity, trauma, dan eksploitasi negara terhadap individu dibawa ke permukaan dengan cukup berani. Thunderbolts jelas lebih banyak bertanya daripada menjawab, dan itu kekuatannya. Sebagai film Marvel, tentu ada ekspektasi terhadap koreografi laga dan efek visual. Disinilah Thunderbolts tidak terlalu menonjol, namun cukup efektif. Aksi lebih grounded dibanding film Marvel lain, lebih ke brutal, cepat, dan dingin. Tidak ada pertempuran kosmik atau portal multiverse, yang ada adalah darah, peluru, dan pertarungan tangan kosong yang kasar. Ritme film cenderung lambat di paruh pertama, namun berubah intens di babak ketiga. Dan saat konflik internal meledak, film ini menyentuh titik emosional yang jarang terlihat di MCU sejak Civil War. Florence Pugh sebagai Yelena kembali menunjukkan bahwa ia adalah salah satu aktris paling tajam di MCU saat ini. Penampilannya tidak hanya lucu seperti sebelumnya, tapi juga getir dan penuh konflik batin. Sebastian Stan sebagai Bucky, sekali lagi, membawa beban sejarah yang membuat kita peduli, meskipun karakternya tampak lelah dengan dunia. David Harbour memberi nuansa tragis komedik pada Red Guardian, sementara Wyatt Russell sebagai US Agent tetap berhasil membuat kita tidak nyaman setiap kali ia tersenyum. Dinamika tim ini tidak harmonis, dan justru itu yang membuatnya hidup. Mereka tidak kompak, mereka tidak saling percaya, tapi itulah poinnya. Ini bukan tim penyelamat, ini adalah produk sistem. Saya memberikan Thunderbolts nilai 8,5 dari 10. Sebuah keberanian naratif yang patut diapresiasi, dan mungkin sebuah titik balik untuk MCU yang sedang mencari identitas barunya.